Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Tanpoton Official. Kali ini kita akan membawakan sebuah tutorial, yaitu mudah mempelajari bahasa pemrograman website PHP dengan menggunakan program USB Web Server. Bahasa pemrograman script untuk website itu memerlukan uh, sebuah server, karena dia merupakan bahasa pemrograman server, maka tentu harus ditandemkan dengan sebuah server. Karena laptop tidak memiliki server, maka kita harus mendownload dulu program server di laptop kita. Adapun program server yang kita gunakan kali ini yaitu menggunakan sebuah program yang sangat light ya, sangat kecil ukurannya dan mudah untuk digunakan, portable juga, bisa dijalankan di flash disk, yang namanya adalah USB Web Server. Bahan yang akan kita gunakan yaitu sebuah program kecil yaitu Notepad++ dan program USB Web Server. Keduanya dapat di-download menggunakan Google ya. Bagi yang belum memiliki program USB Web Server ini, kita akan pandu menggunakan browser. Kita buka dulu browser ya. Lalu pada address browser kita klik USB Web Server. Pada browser kita ketikkan USB Web Server. Nah, setelah itu kita pilih bagian download USB Web Server. Ya, kita tunggu sebentar, dia akan mendownload. Nah, di sini kita dibawa ke halaman tentang USB Web Server Net. Nah, di sini ada versi terbaru adalah versi 8.6. Di sini ada beberapa petunjuk tentang kegunaan atau bagaimana cara menggunakan USB Web Server. Di sini kita lihat bahwa username untuk PHP MyAdmin-nya adalah root dan passwordnya USBW. Nah, di sini ada juga versi yang lama, versi 85 dan versi 82. Kita bebas memilih. Dan ini adalah USB Web Server manualnya. Dan ini adalah sejarah versinya. Apa saja yang dimiliki oleh versi 81, 82, hingga terakhir kita dapatkan versi 86 ya. Nah, ini adalah apa yang dimiliki oleh USB versi 85 dan 86. Ada beberapa perbaikan di sana. Oke, kita lihat kita bisa mendownload manual booknya ya. Untuk penggunaan USB Web Server ini kita bisa mendownload manualnya ya. Nah, tunggu sebentar, dia akan mendownload manualnya ya. Nah, ini adalah manual atau petunjuk penggunaan program USB Web Server. Nah, ada introduction-nya. Kemudian di sini kita lihat versi PHP MyAdmin, versi PHP-nya. Ya, di sini ada nih ya. Dan juga ada help-nya juga di sana. Ya. Nah, ini beberapa petunjuk yang disediakan di manual, tidak banyak sih, cuma 2 halaman ya kalau nggak salah. Nah, 8 halaman ya. Kita simpan ya. Kita beri nama manual USB Web Server 8. Kita simpan ya, sehingga kita bisa menggunakannya di kemudian hari. Setelah itu kita kembali ke layar semula ya, dengan menekan tombol back, lalu kita tekan download USB Web Server 86, dia akan mendownload. Kita tunggu sebentar hingga dia selesai mendownload.
setelah dia selesai mendownload, kita buka tempat downloadannya. Ya, kita buka Explorer, ya itu ada di Compressed kalau menggunakan IDM. Dan ini adalah hasilnya USB web server 86 zip. Kita copy, lalu kita pindahkan ke flash disk, lalu kita pasting di flash disk. Kemudian setelah kita pasting, kita klik kanan, lalu kita ekstrak. Kita pilih 7-zip dan pilih extract to. Ya, extract to USB web server. Dia sedang mengekstrak, kita tunggu sebentar, dia akan mengekstrak. Ya, setelah selesai kita klik 2 kali folder yang sudah diekstrak, lalu kita klik 2 kali pada USB web server exe. Nah, di sini kita memilih allow access ya, untuk publik atau private. Boleh satu saja, publik saja, private nggak usah, nggak apa-apa, bebas ya, mana aja nggak apa-apa. Di sini saya mencentang dua-duanya, baik private maupun public network. Dan sampai di sini kita dipilih lah pemilihan bahasa. Saya menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, di sini sudah tersedia ya opsi 3 opsi. Yang pertama itu tentang localhost-nya ya. Kita klik localhost-nya dan dia akan membuka Internet Explorer. Di sini localhost-nya adalah 8080 ya. Dan itu saya klik phpMyAdmin. Ketika kita mengklik phpMyAdmin, dia akan keluar ke layar welcome to phpMyAdmin. Dan ketika kita klik root, dia akan membawa kita ke Explorer. Nah, di sini adalah rootnya. Rootnya di sini tempat kita menyimpan file. Kita kopikan root ini, lalu kita rename dan kita beri nama root asli. Ya. Setelah itu kita masuk root yang tadi, kita hapus semuanya. Kan sudah kita backup, jadi nggak masalah kita hapus. Nah, sampai di sini kita bisa meng-create sebuah file yang baru menggunakan Notepad saja, new text document. Nah, di sini kita beri nama index.html. HTML. Ya, tekan yes ya. Apabila teman-teman tidak bisa merename menjadi index.html, pastikan option pada view itu dicentang pada hidden item dan file name extension supaya bisa di rename. Ini harus dicentang ya supaya kita bisa merename-nya. Nah, setelah itu kita edit menggunakan Notepad++. Ya, edit menggunakan Notepad++. Ya, kalau kita menggunakan open, Notepad nggak keluar, kita pilih edit pakai Notepad++ ya. Nah, bagi yang belum memiliki Notepad++ bisa diinstal dulu ya. Ya, edit with Notepad++. Nah, indeks kita memang kosong ya. Nah, kita pilih no saja untuk downloadnya. Ya. Nah, di sini kita bisa memulai untuk menuliskan kode HTML yang pertama ya. Nah, ini yang sederhana saja, HTML yang sederhana. Nah, ini kita ketikkan ini indeks HTML-ku, buatanku ya. Setelah itu kita tekan save. Kita minimize saja dan kita boleh refresh di sini. Ya. Nah, kalau refreshnya nggak jalan, kita balik lagi ke menu USB web server, kita tekan lagi localhost. Dia akan buka yang baru, yaitu kita hapus saja. Nah, ini kelihatan ya, ini indeks HTML buatanku. Nah, seperti itu.
dan kita bisa menggantinya lagi ya. Misalnya kita menjadikan indeks PHP ya, indeks PHP, lalu kita save as ya, yaitu kita harus berikan kode PHP dulu ya. Itu adalah lambang awal PHP dan lambang akhir PHP ya. Nah, kemudian kita pilih save as, kita pilih indeks PHP, kita ketik saja indeks PHP. Nah, dengan demikian kita memiliki dua file ya di root. Kita mempunyai dua indeks HTML dan indeks PHP. Dan kita akan cek yang mana yang akan dijalankan oleh browser pertama kali. Ya, kita berikan di situ. Ya, kita hapus indeks PHP ya. Ya, dia tidak mau ya, karena 8080-nya tidak boleh dihapus. Kita harus berikan 8080-nya, lalu garis miring indeks PHP. Nah, ini keluar, ini indeks PHP buatanku. Kalau kita pilih indeks HTML, dia akan menjadi indeks HTML buatanku. Apabila indeks saja tanpa extension, dia tidak tahu yang mana yang harus dikerjakan. Dan coba kita hapus indeksnya semua. Apa yang keluar? Yang keluar adalah HTML. Jadi PHP-nya nggak keluar, tapi HTML-nya. Dengan demikian, apabila ada dua file indeks di dalam root, maka yang akan dijalankan pertama kali adalah indeks HTML. Maka kita harus menghapus indeks HTML tersebut. Sehingga sekarang tinggal indeks PHP yang dijalankan. Jadi secara default browser akan menjalankan indeks HTML terlebih dahulu. Bila tidak ditemukan file ini, maka berikutnya browser akan mencari dan menjalankan indeks PHP. Jadi pastikan tidak ada dua buah indeks dalam directory root agar kita tahu indeks mana yang sedang kita gunakan. Nah, demikianlah tadi langkah awal mempersiapkan program USB web server untuk mempelajari program PHP. Jadi program PHP ini adalah bahasa server ya. Untuk mempelajari bahasa server, kita harus memiliki server. Karena yang kita miliki sekarang adalah laptop, maka kita harus menyulap laptop kita menjadi server lokal. Caranya yaitu menggunakan sebuah program yang bernama USB web server. Kelebihan USB web server ini dari namanya saja yaitu USB, artinya dia fleksibel ya, bisa dijalankan di USB flash disk ya. Jadi bisa dipindah-pindah kemana saja dan tidak memerlukan instalasi. Berbeda dengan SAM ataupun program yang lainnya yang memerlukan instalasi di Windows. Program ini sangat mudah untuk dipindah-pindahkan, dihapus pun mudah, tinggal delete aja direktorinya. Nah, itu kelebihan USB web server, jadi portable ya, sangat mudah sekali. Nah, dengan adanya program web server lokal di laptop kita, di sini kita bisa mempelajari bahasa pemrograman website dengan mudah ya. Terutama yang sering digunakan itu ya adalah PHP ya, PHP yang mana PHP ini biasanya ditandemkan atau dipasangkan dengan database yang bernama MySQL PHP MyAdmin. Nah, USB web server sudah memiliki dua itu ya, PHP dan PHP MyAdmin atau MySQL. Di video tutorial berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya membuat database sederhana dengan PHP MyAdmin dan menghubungkannya dengan PHP. Jadi dengan kode-kode PHP kita mengakses data yang ada di MySQL dan menampilkannya ke layar browser.
Oke, sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Apabila kalian merasa mendapatkan manfaat, silahkan klik like, subscribe, dan komentar, dan share kepada teman-teman yang lain agar channel ini dapat terus memberikan yang terbaik untuk Anda. Oke, sampai jumpa lagi.